Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys, kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin, dan menurut saya dalam minggu ini dan minggu depan kita akan melihat minggu-minggu yang sangat menarik, dan saya akan jelaskan kenapa. Namun sebelum itu kita bakal mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 979 miliar dolar atau naik sekitar 1,34%. Nah, Bitcoin sendiri di angka 21.300-an, Ethereum 1410, BNB 254, XRP 0,35, Cardano 0,46, Solana 40, dan Dogecoin ada di urutan ke-10 dengan harga 0,06 dolar. So, per hari ini kita melihat market rata-rata dalam keadaan hijau. Kenaikannya ranging antara 0,sekian% hingga kurang lebih 3%. Top performernya adalah Ethereum dengan kenaikan 3,03% ke 1.410 dolar. So, itulah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Nah, yang pertama disampaikan di sini, stock futures inch higher ahead of a busy week of earnings. Jadi ini juga adalah salah satu alasan ya kenapa menurut saya minggu ini dan minggu depan kita akan kembali melihat minggu-minggu yang cukup menarik di dunia saham maupun kripto. Khususnya untuk minggu ini kita akan melihat beberapa highlight utama, yaitu adalah yang pertama, ECB interest rate decision atau keputusan suku bunga dari Central Bank Eropa. Selain itu juga kita sudah akan start melihat laporan keuangan dari perusahaan-perusahaan besar di Amerika Serikat mulai dirilis, oke, karena kita berada di pertengahan earning seasons. Dan khusus untuk hari ini kita melihat stock futures di US itu mengarah sedikit ke hijau, oke, dan itu bisa kita asumsikan bahwa untuk confidence investor per hari ini cenderung mengarah ke positif, oke. Dan ada beberapa hal yang menurut sang analis di artikel ini menyebabkan hal tersebut terjadi. Yang pertama adalah data retail sales. Di sini disebutkan Fundstrat Global Advisors Tom Lee attributed some of Friday's rally to the retail sales number which show the economy is slowing but not broken. Jadi per hari Jumat kemarin kita juga melihat stock market recover lumayan gitu ya. Ada terjadi kenaikan di stock market per hari Jumat kemarin. Dan penyebabnya salah satunya menurut sang analis adalah data retail sales yang keluar di US itu dalam keadaan yang cukup baik. Oke, walaupun nggak benar-benar bagus banget, tapi at least oke lah gitu, nggak buruk. Dan itu menunjukkan bahwa perekonomian di US memang mengalami perlambatan, oke, tapi belum benar-benar rusak gitu guys. Dan mungkin tidak seburuk yang orang-orang kira. Kemudian juga, menurut sang analis, para investor sekarang sudah mulai merasa bahwa The Fed kemungkinan besar tidak akan mampu lagi untuk menaikkan suku bunga terlalu tinggi, karena kan sekarang udah mulai nih banyak orang yang mengatakan bahwa The Fed kemungkinan besar akan naikkan suku bunga 1% di akhir bulan ini. Karena data CPI yang kemarin keluar di luar ekspektasi dan tidak menunjukkan adanya perlambatan. Namun menurut sang analis, hal tersebut kemungkinan tidak akan dilakukan. Dan market sekarang mulai merasa oke, sepertinya nggak 1% tapi 0,75%. Oke, jadi lebih tidak agresif. Selain itu juga menurut sang analis, alasan yang berikutnya adalah karena para investor juga udah mulai merasa harusnya gitu ya, data inflasi di Amerika Serikat sudah akan start menurun dari bulan depan dan 2 bulan lagi. Alias data CPI bulan depan dan 2 bulan ke depan itu harusnya bakalan menurun. Tapi itu baru ekspektasi pasar tentunya. Belum benar-benar terjadi. Kita baru bisa akan jawab pertanyaan tersebut ketika kita melihat data CPI bulan depan dan 2 bulan lagi. Gimana menurut kalian tentang analisa sang analis guys? Apakah kalian setuju ataukah kalian berbeda pendapat dengan sang analis? Kalian bisa kasih komentar kalian di kolom komentar di bawah. Nah, yang berikutnya disampaikan di sini, Bitcoin hodlers will soon see why 21.6K Bitcoin price pump is fake. Jadi tentunya guys, ketika kalian berada di kubu bearish, selalu ada yang bullish. Ketika kalian bullish pun, pasti masih ada orang yang bearish. Gitu ya. Jadi ada orang-orang yang contrarian, kata orang. Pasti selalu ada. Dan kali ini kita akan kembali melihat orang-orang yang merasa bahwa rally yang terjadi di Bitcoin selama beberapa hari terakhir itu masih adalah fake pump. Alasannya kenapa?
Alasannya ada beberapa menurut mereka. Yang pertama adalah dari Rager. Weekend pumps typically are not be trusted. Let's see how this one holds going into the weekly close tomorrow. Jadi ini juga sedikit make sense guys, bahwa saya udah sampaikan juga ketika kita berada di weekend, volume kan agak rendah gitu guys, dan itu rentan akan manipulasi. Ini juga yang disampaikan oleh si Rager. Itulah kenapa kita agak sulit mempercayai pump yang terjadi di weekend. Namun tentunya itu bisa kita lebih percayai apabila hal tersebut berlanjut hari ini. Kalau kita melihat hari ini juga stock market dan juga kripto mendapati rally, maka itu ya bisa jadi memang beneran pump gitu. Oke. Yang kedua juga, kenapa menurut sebagian orang masih skeptis gitu ya dengan pump yang terjadi di Bitcoin beberapa hari terakhir, karena ada terjadi inflow gitu ya. Ada terjadi sebesar 17.500 Bitcoin ditransfer ke dalam exchange Binance di sini. Oke, dan ini adalah angka yang cukup tinggi selama beberapa minggu terakhir. Terakhir kali kita melihat inflow sebesar ini di kurang lebih tanggal 20-an Juni. Oke, dan hari ini kita juga melihat inflow itu kembali terjadi. Ya tentunya ini adalah asumsi sebagian orang ya, ketika terjadi inflow, ya kemungkinan besar inflow tersebut adalah untuk dijual. Oke, dan itu yang membuat mereka merasa, oke, sepertinya ada orang-orang yang mulai start pengen jualan lagi karena inflow-nya mulai gede 17.500. Dan itu juga ada alasan kedua kenapa menurut mereka pump kali ini masih fake. Karena udah banyak lagi orang ngantri mau jualan. Tapi menurut mereka. Oke. Kemudian juga kalau kita lihat lagi ke bawahnya, ada dari Reg Capital, the new Bitcoin weekly close shows that price has formed a new lower high on declining buy side volume. Kalau dari Reg Capital berarti dia lebih cenderung mengarah ke buy volume-nya masih terlalu rendah katanya. Jadi kita pengen ngelihatnya ketika ada rally terjadi itu diikuti oleh peningkatan secara volume. Dan ya itu adalah beberapa alasan mengapa menurut mereka bisa jadi pump kali ini ke 21.600 itu masih adalah fake pump. Dan kita masih akan melihat drop berikutnya terjadi. Oke, jadi itu adalah beberapa hal yang perlu kalian keep in mind. Tidak ada salahnya sebenarnya guys, kita selalu melihat atau membaca orang-orang yang mempunyai pendapat yang berbeda dengan kita, sehingga kita punya gambaran gitu, kenapa menurut mereka hal tersebut bisa terjadi. Kemudian kita juga kadang-kadang bisa ngelihat, oke, sepertinya memang saya ada miss di sini gitu. Dan saya nggak ngelihat seperti itu ya, tapi ada benarnya juga. Nah, jadi kita bisa evaluasi kembali plan yang sudah kita rencanakan. Dan itu adalah sesuatu hal yang baik, kita selalu melakukan evaluasi terhadap planning yang sudah kita buat, dan tentu saja kita harus terus memanage resiko kita. Dan kadang-kadang kan kita juga manusia guys, kadang-kadang kita ada miss sesuatu yang kita lagi tidak lihat tapi orang lain juga ada lihat, dan itu adalah hal yang penting gitu. Jadi ya saran saya gitu ya, walaupun kalian mungkin mempunyai pendapat yang berbeda dengan orang lain, at least kalian lihat pendapat mereka itu seperti apa, apakah make sense, apakah ada argumen yang jelas. Kalau ada, kalian lihat dan bandingkan dengan plan kalian. Nah, baru nanti kalian putuskan lagi apakah kalian tetap akan stick dengan plan kalian, atau kalian merasa ada sesuatu yang kalian miss dan kalian temukan di orang yang berbeda pendapat tersebut. Itu adalah hal yang baik menurut saya. Oke? Yang berikutnya, dari segi data on-chain sendiri, menurut si Glassnode, 2022 has seen Bitcoin markets weather two enormous capitulation events, both with the largest Bitcoin transfer volume in loss since 2011. Jadi kita melihat ada angka-angka yang menciptakan sejarah lagi guys, di mana total transfer volume in loss untuk tahun 2022 itu mencapai angka yang cukup tinggi guys. Ketika Luna collapse, kita melihat ada sekitar 538.000 Bitcoin ditransfer dalam keadaan loss per harinya. Rekan atau sell off yang terjadi di kurang lebih angka 20.000 kemarin, mungkin ke angka 17.000. Ketika kita sempat menyentuh 17.000 tersebut, pada hari itu juga kita melihat ada sell off dan menciptakan total transfer volume in loss sebesar 480.000 Bitcoin per harinya. Dan menurut si Glassnode, ini adalah tanda-tanda bahwa kita sudah memasuki fase kapitulasi. Terakhir kali kita melihat angkanya cukup tinggi itu di tahun 2015-2016 ya. Itu pun tidak mencapai angka 400.000 guys. Hanya sedikit menyentuh di sini. Oke. Selebihnya tidak pernah menyentuh angka 400.000. Jadi ini adalah angka yang cukup besar dan
kemungkinan juga pertama kali dalam sejarah. Dan hal ini juga berarti memperkuat tesis bahwa kita sudah harusnya gitu ya guys, harusnya sudah dekat dengan bottom bear market kali ini. Hampir semua indikator, hampir semua data on-chain menunjukkan hal yang sama, antara satu atau dua guys. Satunya adalah kita sudah dekat dengan bottom, atau yang kedua malah kita sudah berada di bottomnya. Itu adalah dua hal yang ditunjukkan di data on-chain maupun indikator untuk 1-2 bulan terakhir. Sekali lagi guys, untuk sekarang kita berada di posisi di mana secara risk and reward harusnya sudah sangat baik untuk start melakukan akumulasi. Oke, rewardnya untuk beberapa tahun ke depan menurut saya akan jauh melampaui resiko kalau kalian sudah start akumulasi di sekarang. Katakanlah kalian start akumulasi 20.000, drop lagi ke 10.000, kalian kehilangan 50%. Tapi potensial rewardnya, kalau misalnya ternyata kita membentuk cycle baru, oke, katakanlah nggak usah ke all time high baru deh. Katakanlah kita cuma menyentuh lagi all time high sebelumnya di 69.000, maka kalian berpotensi mendapatkan reward hingga kurang lebih 300%. Risknya 50%, rewardnya 300%. Secara risk and reward, itu sudah trade yang sangat baik. Belum lagi kalau menurut kalian kita akan menembus ke all time high yang baru. Cuman tentunya yang kalian butuhkan sekarang kalau kalian sudah start akumulasi adalah mental yang baja dan juga kesabaran. Kenapa harus mentalnya baja? Karena bisa jadi masih ada kemungkinan kita akan drop lagi lebih jauh dan kalian harus tetap stick to the plan. Oke, alias kalian harus tetap orientasinya jangka panjang. Kalau untuk yang kedua, kenapa harus sabar? Ya, kalian juga harusnya udah tahu ya. Karena kita sekarang berada di cycle bear market, dan secara historis cycle bear market itu biasanya bisa bertahan hingga 1 atau 1,5 tahun sebelum pada akhirnya kita building momentum lagi ke atas. Oke, jadi kalian jangan sampai mempunyai mindset get rich quick atau kalian pengen kaya cepat gitu. Yang kalian harusnya lakukan ketika kalian merasa kalian ada seorang investor adalah mengubah mindset kalian dan orientasi kalian ke time frame yang lebih panjang. Oke. Jadi itu adalah pesan saya untuk hari ini. Semoga membantu. Dan yang terakhir sebelum kita masuk ke chart, saya pengen ingatkan lagi untuk kalian yang belum punya account Bybit. Bybit lagi mempunyai beberapa event rewards yang bisa menghadiahkan kalian kurang lebih $4.000 dalam bentuk reward. Kalau kalian mendaftar menggunakan link yang sudah saya sediakan di kolom description box di bawah. Saya rasa saya tidak perlu jelaskan lagi apa yang saya senengin dari Bybit karena banyak banget. Pertama, mereka menawarkan fitur yang sangat lengkap. Kedua, mereka juga sangat terpercaya menurut saya, salah satu exchange terbesar di dunia. Ketika kalian trading futures pun chartnya sangat stabil. Itu adalah salah satu hal yang paling penting menurut saya ketika kalian pengen trading futures cryptocurrency. So, kalau misalnya kalian masih menumpuk aset kalian semua ke dalam satu exchange, mungkin kalian bisa mempertimbangkan untuk membuka account di exchange lain untuk mendiversifikasi exchange. Jangan sampai kalian taruh semua aset kalian ke dalam satu exchange, karena kalian bisa melihat beberapa kasus yang terjadi belakangan gitu ya. Ada exchange yang bisa tiba-tiba nge-freeze withdrawal, deposit, dan lain sebagainya. Nah, untuk mengantisipasi hal tersebut terjadi, minimal kalian mempunyai 2 atau 3 exchange dan kalian sebar aset kalian ke beberapa exchange tersebut. Kalaupun misalnya salah satunya amit-amit gitu ya bermasalah, kalian masih mempunyai exchange lainnya untuk digunakan. Jadi kalau misalnya kalian tertarik untuk mendaftar di Bybit, silahkan kalian klik link yang ada di kolom description box di bawah untuk mendapatkan potensial reward hingga $4.000-an. Oke? So, itu adalah beberapa data berita hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian. Sekarang kita masuk ke chart, dan saya pengen mulai dari chartnya US dollar terlebih dahulu. Dan pada akhirnya guys, kita melihat US dollar start untuk mendapatkan koreksi. Oke, so far so good. Dan kita sudah sepertinya mendapatkan breakdown dari ascending broadening wedge di sini. Namun, yang perlu menjadi catatan adalah kita sudah mendapatkan koreksi yang lumayan di sini guys. Jadi akan sangat make sense kalau kita at least mendapatkan semacam konsolidasi terlebih dahulu. Mungkin di sekitaran area di sini. Yang pengen kita lihat berikutnya adalah konsolidasi berupa yang lebih baik lagi kalau adalah bearish continuation pattern di sini. Kemungkinan kembali untuk nge-retest trendline di sini. Dan dari sana kita breakdown. Kalau ini yang terjadi, ini adalah scenario paling ideal guys. Karena menurut saya kalau ini yang terjadi, maka kemungkinan besar kita akan drop lebih jauh dan minimal kemungkinan akan revisit ke sekitaran area 106,6 di sini.
Oke, dan itu adalah bahan bakar yang cukup menurut saya untuk market crypto dan juga saham untuk start relief rally, which is yang udah harusnya mulai dari sekarang ya. Kita udah melihat Bitcoin terus-menerus merangkak naik, namun tentunya masih perlu untuk break beberapa key level sebelum kita bisa mendapatkan relief rally yang lebih signifikan. Jadi so far untuk DXY masih sesuai dengan senario kita ya guys, dimana kita memang sudah mempertimbangkan akan adanya koreksi yang terjadi di DXY selama beberapa minggu terakhir karena beberapa alasan. Pertama, kita membentuk ascending broadening wedge. Yang kedua, kita sudah membentuk bearish divergence. Yang ketiga, sekarang sudah kita break di bawah trendline dari ascending broadening wedge di sini. Jadi kita mempunyai 3 alasan. Titik invalidasinya di mana? Titik invalidasinya adalah kalau kita kembali close di atas trendline di sini, maka berarti yang terjadi di sini adalah fake out dan kemungkinan kita bakalan bisa kembali revisit ke upper trendline-nya di sini. Oke, tapi saya rasa itu pun tidak akan bertahan lama, guys. Oke, sekali lagi, saya merasa area 108 sampai 110 ini akan menjadi area local top dari US dollar dan kita akan mendapatkan koreksi dari area tersebut. Oke, jadi di sini adalah areanya, menurut saya sudah areanya. Dan di sekitaran sini kita akan mendapatkan semacam koreksi. Oke. Berapa lama pun dia bertahan di sekitaran area di sini, saya tidak peduli. Yang penting yang saya ketahui adalah kita sudah berada di area resistance dan menurut pandangan saya, kita akan mendapatkan semacam koreksi dari area tersebut. Oke, itu yang perlu saya ketahui. Kalau kita sekarang masuk ke chartnya Bitcoin, oke, kita melihat tentunya dari segi daily chart terlebih dahulu. Kalau kita sekarang masih on track ya, masih on track untuk revisit ke upper trend line dari potential ascending channel di sini. Oke, atau mungkin sebagian orang sebutnya adalah potential bear flag. Manapun itu boleh lah, terserah kalian gitu ya. Dan kalau misalnya kita lihat sekarang tentunya kalau kita akan melanjutkan kenaikan di sini, target utamanya tentunya secara pattern adalah upper trend line dari ascending channel di sini. Which is kalau kalian lihat di sini adalah di sekitaran 23 ribuan. Kalau kita mampu break di atas area ini, oke, kalau misalnya kita mampu close di atas level yang sangat penting di sini, guys. Ini adalah level penting ya untuk sekarang sini, yang sudah berkali-kali menahan harga Bitcoin. Kalau kalian perhatikan, kita tidak mampu close body candle di atas area ini, selalu berbentuk wick, dan wick, yang berarti memang tekanan sellers di sekitaran area sini ini cukup kuat. Oke, dan kalau kita mampu close daily candle di atas area tersebut, itu adalah pertanda yang sangat penting bahwa kemungkinan besar kita memang akan at least nge-revisit ke sekitaran area upper trendline-nya yang harusnya berada di sekitaran 23 ribuan. Dan kalau kita mampu break out di atas area tersebut, nah itu adalah pertanda juga bahwa Bitcoin kemungkinan akan mendapatkan relief rally yang lebih signifikan, kemungkinan bisa menuju ke sekitaran 25.000, 26.000 minimal di sini. Kalau ini mampu ditembus lagi, next-nya adalah 28.000 sampai 30.000. Oke, ini adalah next area kalau misalnya kita mampu breakout dari pattern ini, karena kalau kita break di atas area ini, kita juga sekaligus break out dari area lower high terakhir, yang secara struktur berarti kita sudah break struktur bearish-nya, dan kita akan kemungkinan mendapatkan semacam relief rally yang lebih signifikan. Oke, jadi itu time frame yang lebih besar. Nah, kalau kita cek di time frame kecilnya di 1 hour chart misalnya, oke, untuk 1 hour chart sendiri sebenarnya kita belum mendapatkan banyak perubahan, guys. Kita kemarin sudah tahu ya bahwa kita breakdown dari ascending channel di sini, dan saya katakan saya expect sebenarnya Bitcoin drop hingga 20.300 sampai 20.200, di mana saya akan cari buy setup. Namun pada kenyataannya tidak dikasih dan kita terlanjur naik, ya sudah, apa boleh buat, berarti bukan rezeki, guys. Dan untuk sekarang saya tetap masih berada di area di mana saya merasa ini adalah no trading zone. Kita we are in the middle of nowhere gitu ya. Saya lebih prefer untuk menunggu terlebih dahulu next setup yang akan saya cari kalau salah satu dari dua senario ini terjadi. Yang pertama adalah kalau misalnya ternyata kita revisit ke trend di sini dan kemudian mendapatkan rejection besar, oke, dan kita kemudian consolidate di bawah trend ini adalah potensial short setup bagi saya. Oke, tapi kalau misalnya yang terjadi adalah kita break out di atas trend di sini, oke, kemudian kita mendapatkan konsolidasi atau retracement dalam bentuk bullish continuation pattern, ini adalah peluang saya untuk kembali masuk. Oke, jadi ini akan saya lakukan berikutnya untuk account trading saya. Tentunya kalau untuk account investasi ya, saya tidak akan melakukan perubahan ya. Saya akan selalu melakukan dollar cost
averaging. Jadi ini untuk trading saja. Jadi kalau salah satu dari dua skenario ini terjadi, maka saya akan mencoba untuk mencari potensial untuk trade. Tapi selama kita berada di pertengahan di sini, saya masih akan prefer untuk wait and see terlebih dahulu saja, ya kan? Walaupun secara bias saya masih merasa minimal Bitcoin masih akan mampu untuk revisit ke sekitaran upper trend di sini sebelum kita akan kembali mendapatkan tekanan dari para sellers. Gitu ya. Kalau itu sampai mampu kita lawan dan kita break di atas area tersebut, maka itu adalah pertanda besar bahwa kita kemungkinan akan dapat melanjutkan kenaikan ke atas. Gitu ya. Jadi ya, saya rasa untuk time frame kecil kita kemungkinan hanya saya pribadi hanya bisa sampaikan itu saja. So far kita masih melihat Bitcoin kemungkinan akan menerus merangkak naik seperti ini. Seperti yang terjadi di sini guys. Kita naik, koreksi, naik, koreksi, naik, koreksi, naik, koreksi gitu. Modelannya di sini juga kurang lebih mirip seperti itu ya, dan minimal targetnya di sekitaran sini. Kalau kita mampu break di atas ini, maka next targetnya adalah trend line di sini. Oke, jadi itu adalah outlook untuk hari ini menurut saya. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat video hari ini, dan kita bakalan ketemu lagi di video yang berikutnya. Bye bye.